لم يأن للذين أن تخشع قلوبهم بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. من الله يغفر الذنوب ويستر العيوب ويصلح نور المسلمين ويكفينا وإياكم شر الطاغين شر الباغين شر الحاسدين شر المستكبرين. يرحم المسلمين ويفرج على المسلمين أن يوفقنا لما يحب. يا الله يختم لنا بالحسنى ويجعلنا وإياكم في مستقر رحمته مع اللطف والعافية على ما نوى سلفنا الصالحون وعلى ما نوينا من هذه الجلسة على ما نوى جميع شيخنا معلمينا على ما نوى مؤلف هذا الكتاب على ما نوى سيد الوالد شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. استعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي يجاهد النبي والآل والصحب. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بعلوم شيخنا وبعلومكم في دارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نذرت أن أعتكف في هذا المسجد ما دمت فيه. Sahaja aku bernazar iktikaf di masjid ini selama aku berada di dalamnya. Semalam habis kisah tentang orang menang apa semalam ditolakkan musibah oleh Allah berkat orang baik. Di antaranya Al-Imam Fudail bin Iyad. Beliau ini orang jahat, beliau ini orang bejat, dan beliau ini dulunya orang yang ada baik. Tapi Allah angkat ujian, cobaan dari beliau sehingga beliau jadi orang yang baik berkat orang lain, yaitu berkat bacaan Al-Quran para qari semalam. Mereka ada 3 orang qari semalam. Mereka memanah Fudail bin Iyad seraya membaca firman Allah. Si pemanah pertama membaca firman Tuhan, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bahasa singkatnya, apabila lagi hendak takutan lawan Tuhan. Isi ayat tuh. Apabila lagi hendak sadar, seolah-olah wahai Fudail, apabila lagi tua sudah, berumur sudah, kanak-kanakan lagi, dan mati kada menghadang melihat umur. Hendak sadar itu apabila. Jadi ini jadi pelajaran lesan kita. Hendak berbaik-baik diri ini menghadang apa gitu? Apakah menghadang sukses dunia, nyaman rezeki, hanya berbuat taat? Mestinya kada sampan. Jadi teguran kesan Fudail nih. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apabila lagi. Apakah belum tiba masanya bagi orang-orang yang beriman agar hati mereka lebih khusyuk lagi mengingat Allah? Fudail ini beriman sama kayak kita dan mati beriman berataan. Sama beriman kayak kita, cuman kelakuan Fudail ini belum baik.
ditagur oleh si tukang panah ini. Apabila lagi, sampai apabila. Sadar-sadar sudah maksudnya kayak itu. Maksud ayat itu. Ayat yang kedua, dipanah lagi Fudail semalam. Fafirru ilallah. Fafirru ilallah. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Seolah-olah ayat itu memadahkan lawan Fudail. Wahai Fudail, capati babulik. Aku ni madahi benar Musia kada sampat tampulu masih sawat. Capati dah babulik kepada Allah. Fafirru ilallah. Tunti Allah. Tunti. Sampai bila kamu kaini wahai Fudail. Maka itu maksudnya. Dan si tukang panah yang ketiga, beliau membaca ayat wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul 'adzab thumma la tunsarun. Kembalilah kepada Allah dan menyerahlah. Berbulik, bertaubat, berbaik-baik wahai Fudail. Capati tunti Allah apabila lagi tampuluk belum Allah sarik. Menyerah aja sudah lawan Allah. Min qabli an ya'tiyakumul 'adzab, sebelum Allah siksa, sebelum Allah mati lalu disiksa oleh Allah, dikubur dan seterusnya. Alhamdulillah. Fumalatun sarun, mengka itu kada ko lagi kena ditolong-tolong, kada ko nyasal lagi sudah. Wah ini aja sudah, ayo capati. Nah, dengan berkat bacaan ayat-ayat itu Fudail bin Iyad akhirnya sadar. Beliau bertobat dan akhirnya belajar ke Irak, ke Baghdad, ke Mekah, jadi alim ulama, jadi tokoh wali sufi, dan sampai wahini nama beliau banyak diangkat oleh orang-orang ahli thariqat. Apalagi di dalam kitab Ihya Ulumuddin banyak orang cerita kisah-kisah yang diriwayatkan oleh Fudail bin Iyad. Di antaranya nasihat. Jadi ini kisah dulu mendengar membaca kisah ini keingatan lawan guru kami, Guru Ghazali Rahman di Hantakan sana. Jadi dulu melajari kami kitab Fathul Majid, isinya kisah ini juga dan memungsiakan ayat ini. Hafizahullah. Jadi ayat ini bisa kita pakai gasan menjinakkan orang yang liar. Paham? Menjinakkan orang liar. Nagih hutang kada dibayar-bayari orang. Soal lapian nagih hutang mau ditagih, nang ditagih menyarik soal. Panah nih lawan ini bacakan. Panahnya panah wasi yang mau kawa, yang mati sekalian. Ada lah. Minimal dituliskan atau dibacakan ke banyo kah, ditulis di kertas kah, lalu dilonohakan ke banyo kah itu kah, alim ulama kita bahari kayak itu. Tulis 3 ayat itu, entah itu dilarutakan di banyo, orang bahari itu bisa juga ditulis di piring putih, ada kan piring putih, ditulis di situ pakai spidol mungkin, lalu dihapus pakai banyo, minum makan. Mudahan hatinya lembut, mudahan kada penyarikan, mudahan orangnya berubah jadi orang yang kada turunan, dan mudahan tuh orang mau kembali jadi lebih baik. Kalau seorang Fudail aja mau baik, seorang yang terkenal pendekar, terkenal bejat, kepala perampok bisa sadar berkat ayat itu, mudah-mudahan lah. Tidak usah dipanah, tidak usah. Entah dibacakan, entah ditiupakan, entah ditulisakan. Bisa dah tuh, cari aja kisah Fudail, berikut ayat-ayat yang menjadikan Fudail insaf dan sadar. Kayaknya Tuan Guru ngitung-ngitung juga, bacaannya kan jauh ada. Al-haditsus tsani wassalasun, seterusnya hadis yang ke 32. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis riwayat Abu Hurairah. Dah tahu kita siapa Abu Hurairah.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, khiyaru ummati man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Umatku yang terbaik atau yang terbaik di antara umatku, umat Nabi ini kan baik. Kita nang ada wayah ini nih, sanduniaan. Ini adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada nang beiman dan nang kada. Intinya manusia zaman Nuh ini sampai di masa kenabian itu umat Nabi Muhammad. Dan digolongkan dengan satu predikat umat terbaik. Dengan tendensi argumentasi dari Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalianlah, wahai umat Muhammad, adalah umat terbaik yang pernah Allah keluarkan, yang Allah pernah ciptakan. Umat Nabi Adam sampai umat Nabi Isa, itu banyak umat-umat terdahulu. Cuman secara global umat Nabi Muhammad yang paling harat. Tapi di antara umat Nabi ini ada yang pilihan pulang, disortir lagi. Secara global memang terbaik. Tapi disortir lagi kena oleh Nabi Muhammad. Apa itu? Dalam qasidah Burdah Allah Imam Al-Busiri menyebutkan apa itu? Saraita min haramin lailan ila harami kama saral badru fi dajin min adh-dhulami wa bitta tarqa ila an nilta manzilatan min qabi qausain lam tudrak wa lam turami wa qaddamatka jami'ul anbiya'i biha wal rusul taqdima makhdumin ala khadami. Terus di bawahnya kena ada bacaan wa jalla miqdaru ma wulita min rutabin wa azza idraku ma ulita min ni'ami bushra lana ma'syaral islam inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi lamma da'allahu da'ina li ta'atih bi akramil rusul kunna akramil umam. Kunna kita barataan akramal umami, umat terbaik yang pernah Allah ciptakan. Berkat Sayyidina Muhammad. Lamma Allah da'ina wa Sayyidina Muhammad. Berkat Nabi, kita jadi umat terbaik. Tapi di hadis ini, walaupun kita terbaik, tapi ada 6 dipilah-pilih lagi di antara 6 baik itu. Siapa mereka? Man syahida, orang nang apa syahida itu? Man syahida an la ilaha illallah. Orang nang amun diterjemahkan secara bahasa, orang nang bersaksi. Syahida itu kan saksi kan? Asyhadu. Asyhadu. Aku bersaksi. Syahida, bersaksi. Orang nang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Itu yang paling baik di antara umat Nabi Muhammad. Nah, itukah? Ada lah. Jadi yang terbaik itu bukan orang yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ini terlalu sempit maknanya. Sama model kayak siapa nang hafal Asmaul Husna masuk surga. Nah kawan. Siapa nang hafal Aqidatul Awam diselamatkan dari ahwal huru-hara hari kiamat. Hafal warakah? Ada. Siapa nang mencintai Nabi Muhammad bersama Nabi Muhammad dalam surga, cinta warakah? Itu kaget saya. Oh kada. Kada semudah itu. Dulu ada sahabat Nabi, karena Al-Harith. Bertamu lawan Nabi subuh-subuh. Kemudian Nabi Muhammad, kaifa asbahta ya Harith? Bagaimana keadaanmu pagi ini wahai Harith? Kemudian si Harith, asbahtu mu'minan billah.
Pagi ini posisiku dalam keadaan beriman kepada Allah, wahai Rasulullah. Ujar Nabi ujar Nabi apa? Fantabih lima taqul ya Harith. Hati-hati dengan yang kau ucapkan, wahai Harith. Kau mengucapkan beriman kepada Allah. Wa kulli syai'in haqiqah, fama haqiqatu imanik ya Harith. Segala sesuatu ada hakikat, ada tanda, ada bukti. Lalu apa bukti cintamu, imanmu kepada Allah? Lalu ujar Sayyidina Harith, Sayyidina Al-Harith mengatakan, istawa indi, di antara kata beliau, istawa indi madaruha wa dhahabuha. Bagiku di dunia ini emas dan batu itu sama. Yang penting aku dapat ridha Allah. Intinya kaitulah, ada semuanya prioritas Allah. Lalu ujar Nabi SAW, arafta falzam. Kalau mau kayak itu kan tahu dah berarti hakikat orang beriman tuh, maka ikuti gitu, pegang sampai mati. Dalam maknanya syahida la ilaha illallah. Ujar guru dahulu memaknai man syahida la ilaha illallah, orang nang belajar, orang nang faham, orang nang menerapkan ilmu ketuhanan. Ujar kita sifat 20 ditancapkan, diaplikasikan, implementasi dalam kehidupan sehari-hari, karena intisarinya adalah ikhlas lillah. Amal sudah ikhlas, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Bila sudah ikhlas, mencarucus masuk surga. Dan itu manusia terbaik. Walaupun percaya kepada Allah, kalau terhalang di padang mahsyar, terhalang di kubur, banyak tanya, diinterview oleh malaikat dan lain-lain, itu belum terbaik. Buktinya masih ada orang yang percaya beriman melawan Allah. Maksudnya ini percaya Allah itu Tuhan. Ini percaya Muhammad itu adalah Rasul, Nabi Muhammad. Dia percaya malaikat itu ada, hari akhirat itu ada, siksa kubur ada, azab kubur ada. Percaya, bujur-bujur percaya, tapi tetap masih, misal, mohon maaf, mencuntan. Masih mau mencuntan, korupsi, apalagi maling, lumayan lah. Bahasa Papuan deh, bedang sanakan deh, apalagi fitnah orang, hasuti orang, membenci orang, dan lain-lain lah. Intinya maksiat. Ketika seseorang mau mencuntan, misal, bukankah hal itu bertentangan dengan sifat 20? Orang tuh mencuntan karena apa? Karena ada orang lain di situ. Orang tuh korupsi, misal, kenapa? Karena dikiranya orang manusia lain tuh kada tahu. Lalu wani mengambil duit tuh. Padahal orang yang belajar, faham, menerapkan sifat 20 minimal, ilmu ketuhanan lah. Sifat 20. Kan tadi, syahidah alla ilaha illallah. Dia belajar, paham, dan menerapkan sifat 20 lah bahasa kitanya. Makanya akan sadar dan paham bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala punya sifat al-ilmu. Berarti Allah alim. Allah punya sifat basar, berarti Allah al-basir. Allah punya sifat sama', berarti as-sami'. Manusia kadang-kadang melihat, tapi Allah maha basir. Kamu hanya mengira-ngira bahwa Allah itu melihat selalu 24 jam mengontrol kelakuannya, maulah kira-kiranya nyuntan. Bila dasarnya nyuntan juga, berarti ada syahid la ilaha illallah. Berarti ada video lagi. Dan itu ada baik lagi. Makanya kata ujar Nabi Muhammad tadi, khiyaru ummati, umatku nang terbaik, di antara nang baik adalah orang nang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Maksudnya, bersaksi itu belajar, paham, dan diamalkan. Nah, itu. Orang nang hafal Quran ini. Orang nang membaca Al-Quran ini. Kan kayak itu banyak kan? Afdalu
ibadati ummati qiraatil Qur'ani nadhran. Bujur. Bujur itu. Orang nang ini misal masalah itu. Tapi kalau Al-Qur'annya kada diamalkan, itu kada aktif, kada berfungsi kan. Samalah kayak tadi. Ngakulah kita cinta lawan Nabi Muhammad. Tapi wa anna Muhammadar Rasulullah itu kada dipakai. Di sini sambungannya nih. Umat terbaikku adalah orang yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa dia bersaksi Muhammad adalah Rasulullah. Apa maksud Muhammad bersaksi Muhammad Rasulullah? Ujar guru dulu sama dengan yang itu adalah apa? Muhammad Rasulullah sama dengannya adalah mutaba'atuhu, ma'umpati, mairingi Nabi Muhammad dalam setiap hal beliau semampunya. Mutaba'ah. Berarti orang mutaba'ah itu mairingi Nabi. Bila orang mutaba'ah itu berarti mendapatkan buah cinta. Bukankah orang yang cinta selalu mengikuti orang yang dicintainya? Samaratul mahabbah al-mutaba'ah. Buah dari cinta adalah peneladanan. Bila ada orang kepada cinta lawan Nabi, kepada syahida anna Muhammad wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi masih aja meninggalkan perintah Nabi, padahal kawa aja kada menggawi itu, masih aja meninggalkan yang disuruh Nabi, padahal kawa aja kada ada ujur dan kada ada darurat apa-apa. Ini belum asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi berat kalimat itu. Berat banget. Jadi kada semudah kita mau nyambat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi bukan hanya diucap di lisan, tapi lebih dari itu. Jadi kesimpulannya bahwa orang yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah, orang yang bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, orang yang memahami ilmu, paham sifat Allah, dan memahami kayak apa caranya meneladani Nabi Muhammad. Meninggalkan kepada cinta aja, Khawarij cinta dengan Allah, Khawarij cinta dengan Nabi Muhammad. Maka mereka orang-orang yang penghafal Al-Quran, tapi Khawarij adalah pelaku-pelaku pembunuhan para khulafa'ur rasyidin. Siapa pembunuh Sayyidina Umar bin Khattab? Siapa? Siapa pembunuh Sayyidina Utsman bin Affan bersimbuh darah di mana? Di depan Al-Quran sidin. Waktu baca Quran dibunuh orang. Ada riwayat diracun. Sayyidina Umar sama dibunuh orang. Sayyidina Ali bin Abi Thalib hendak sembahyang subuh ke masjid dibunuh orang. Nang tukang bunuh siapa? Abdurrahman bin Muljam. Khawarij percaya kepada Allah, ngaku cinta lawan Nabi Muhammad, tapi kadang meneladani dan kadang menerapkan ilmu ketuhanan tadi. Paham aja kita sebenarnya ilmu ketuhanan nang dasar-dasar itu lah. Oh, Allah itu ilmun. Allah itu punya sifat ilmu. Berarti Allahnya, Zatullahnya alim, maha mengetahui. Amun Allah maha mengetahui, kita yakin, sadar, dan menerapkan itu, kan mungkin macam-macam. Makanya kalimat Nabi SAW, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah, fa'in lam takun tarah, fa'innahu yarah. Menyembah Allah, beraktivitas sehari-hari, seolah-olah kita melihat Allah. Kada kawa juga kayak melihat Allah, minimal yakini Allah melihat kita, karena Allah maha melihat, Allah maha basar, Allah maha basir. Maka dari situ kita yakin dan sadar ada bakalan kita macam-macam. Paham kah kira-kira nih? Ringkasan kita beritaan nang mengaku bahwa alla ilaha illallah anna Muhammad Rasulullah. Berarti kalau masih lah, alhamdulillah, kada paham berarti lawan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Inilah kita. Jadi kita minta lawan Allah. Mudah-mudahan berkat kita bersaksi la ilaha illallah, bersaksi anna Muhammadar Rasulullah, Allah jaga, Allah pelihara,
Allah beri hidayah dan taufik agar kita bisa mempelajari, memahami dan menerapkan sifat-sifat ketuhanan dan meneladani Nabi Muhammad sehingga kita menjadi khiyar ummati. Paham ya kan? Duduk kita di masjid nih saat ini kada lepas dari makna la ilaha illallah. La ilaha illallah itu kan maknanya luas. Di antaranya kita disuruh menyembah Allah. Menyembah Allah maulah kada pakai ilmu. Ilmu maulah kada belajar. Jalan mana dapat ilmu kada belajar? Ya mau kada mau kita mesti hadir. Alhamdulillah Allah duduk akan kita di sini. Ini satu bukti kita syahid an la ilaha illallah. Itu diantaranya hamba-hamba terbaik Nabi Muhammad, umat-umat terbaik umatnya Nabi Muhammad. Orang yang bersaksi, faham, belajar, menerapkan sifat 20 sampai menimbulkan perasaan ikhlas dalam beribadah. Dan orang yang bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, yaitu dengan makna mutaba'atuhu, mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Di antaranya lagi hamba-hamba terbaik pilihan Allah di antara umat Nabi Muhammad, wa idza ahsanu istabsyaru. Apabila mereka berbuat baik, amunnya menggawi kebaikan, istabsyaru, maka mereka memuji Allah. Bila berbuat baik, inya memuji Allah. Ini hamba pilihan, apa umat pilihan. Misal kawa bersedekah hari ini, lalu ini memuji Allah, alhamdulillah ini aku kawa bersedekah. Ini hamba pilihan, umat pilihan. Amun kada umat pilihan, mbahnya bersedekah bangga ya. Kayaknya aku aja di sini yang menyumbang paling banyak. Nah, beda kan? Kenapa? Ya itu tadi ada ikhlas, ada syahid la ilaha illallah. Wa idza ahsanu istabsyaru. Umat pilihan Nabi Muhammad adalah umat yang apabila mereka berbuat baik, mereka memuji Allah. Karena mereka memuji Allah itu mereka sadar bahwa nang mengawaakan Tuhannya maulah kebaikan itu atas petunjuk Allah dan izin Allah. Bulik pulang kasih pendukulah. Karena Allah Maha Kudrat dan Iradah. Allah Maha Kudrat. Qudratun iradatun sam'un basar hayatul ilmu kalamul istimar. Allah punya sifat kudrat dan iradat. Andailah Allah kada memberikan kudrat dan iradatnya kepada kita, anak duduk malam ini maghrib di masjid Sabilal Mujahidin, kada kawa mengkepa aja hendaknya. Lalu kawa akan oleh Allah kita ke sini. Kita kan yang bisa, kita kan yang harap. Kada. Jauh. Macam main. Jadi sudah nang tak duduk di sini, berarti tinggal sebuting aja tauhidnya lagi. Alhamdulillah, puji Allah. Hanya tadi kita sudah memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hendak pelajaran tadi tadi. Biasanya guru kan kayak itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang mengawakan kita menggawe ini. Wa bihi nasta'in. Dengan Allah, dengan sebab Allah kita mendapatkan pertolongan. Pertolongan apa? Berjalan mulai rumah ke sini, pertolongan Allah. Batai Allah mengkadandak menolong orang. Mbah nang diaurakan sini. Anaklah nangis, inilah ngiau, gaslah habis, galonlah habis. Siakan galon saja. Terjadi apa itu? Gas habis yang ada masak, ada makan kayaknya. Macam-macam. Berarti Allah ada nolong tuh. Makanya kalimatnya wabihi nasta'in. Rapi, baik banget gitu ulama kita. Alhamdulillah. Wa idza asa'u istaghfaru. Ini hamba pilihan, umat pilihan, umat Nabi Muhammad. Apabila mereka mengerjakan kesalahan, mereka meminta ampun kepada Allah dengan menyesali apa-apa yang telah dilakukan di masa silam. Dulu salah, dulu minta ampun. Ini umat pilihan. Ini ada juga orang yang salah, tapi di-post, di-expose, padahkan ke orang lain. Aku kembali, nah, harap pada buhannya itu permainan. Namun buhannya permainan,
Paling mulai Isya sampai jam 1 jam 2 bulik. Ada aku sampai bersikat gigi subuh pada bulik juga lagi. Sampai aku pingsan, soalnya dia pingsan, duduk bangun pulang pasang pulang. Anakan wah ini papa lalu. Itu dikisahkan, itu lain istighfar, itu lain nadamah. Istighfar itu intisarinya an-nadamatu. An-nadamah itu menyesal. Siapa di antara kita nang kada suah berbuat salah bahari? Barataan kita salah. Ingat kita, ayo ingati bahari berbuat salah apa kita. Wah ini tahu kita sadar, ingati sesaling kita. Nyesal kita, minta ampun lawan Allah. Mudah bagi Allah mengampuni. Yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yang penting kada mensekutukan Allah, dosa-dosa itu mudah bagi Allah mengampuninya. Innal kaba'ira fil ghufrani. Apa ujar Imam Al-Busiri dalam burdahnya? Apa? Innal kaba'ira fil ghufrani kallamami. Sungguhnya pengampunan Allah walaupun terhadap dosa-dosa besar, kalau Allah merahmati hamba tersebut, maka dosa itu walaupun besar, kalamam, kecil, halus, simpel, sepele bagi Allah mengampuni dosa. Kalau Allah mau, asal hambanya bujur-bujur minta. Bujur-bujur minta. Makanya di antara wasiat paguruan, bila hendak belajar, berniat belajar, niati minta ampun lawan Allah. Di manakah belajar? Ini mulai rumah, berniat nak belajar, aku nak belajar hal ke mana kayak itu. Niat juga di situ, tambahin niatnya, ya Allah aku niat belajar ini minta ampun. Walaupun kena ya iwak, burung, binatang dan benda-benda memintakan ampun. Malaikat sama. Wa innal haut hatta al-hitanu fil bahr. Sampai iwak-iwak yang ada di laut memintakan ampun. Istaghfiru lahu, istaghfiru li talibil ilm. Memintakan ampun bagi para penuntut ilmu. Cuman itu kan bukannya nama mintakan ampun. Ini mulai kita seorang. Kita seorang yang minta. Walaupun orang lain mintakan. Amela. Jadi mana diintakan, mana minta seorang. Nang pina ada aritan, garing-garingan, sakit-sakitan, bila belajar berniat mudahan Allah sehatakan. Kalau perlu nang isi hutang, mudahan Allah lunasakan, mudahkan. Minta, makanya dibuati di hendak belajar itu niatnya sebelum ujar guru rajin. Fatihah. Sebelum itu apa? Wa alama nawaina fi hadhil jalsah. Ya Allah berikan apa yang kami niatkan ketika kami duduk di sini. Makanya kita niatakan tadi. Apa kira-kira niat kita tadi? Belum berniat ya. Sudah diniatiakan. Tapi kan itu diniatiakan. Lain lawan niat kita seorang pulang. Sama kayak ampunan buhan iwak itu iwak nang di banyu-banyu itu panik buhannya mintakan ampun kesan orang nang hadir nuntut ilmu. Itu kan bagian buhannya, bagian kita pulang, kita seorang nang minta lawan Allah. Berniat, jangan ada berniat. Wa idza asa'u istaghfaru. Wa idza safaru qasaru salatahum. Apabila mereka berjalan jauh atau musafir, maka mereka mengqasar salat mereka. Ini ciri dan tanda umat Nabi yang dipilih, yang disayangi. Siapa? Orang-orang yang musafir, mereka mengqasar salatnya. Jadi ada dahulu kawan musafir, pas waktu sembahyangnya ada mengqasar. Alasannya, aku mampu. Padahal menurut hadis ini, wa idza safaru qasaru salatahum. Apabila mereka musafir, mereka mengqasar salat mereka. Jadi jangan piragah kuat. Engkau kaya kok, lain masalah itu. Ini adalah rukhas, adalah keringanan dari Allah. Karena Allah memberikan fasilitas, pakai. Bila kada dipakai, Allah kayak manyon-manyon gitu. Kurang setuju. Ada orang hendak ke rumah kita, misal
Sudah bahabarna sehari berdahulu kita siapakan kamar, pulas tilamnya kita gantiakan, sarung bantalnya yang banyak pulaunya kita gantiakan, lampunya diganti, disamproti pakai pewangi, semuaan disapui, karpetnya baik sudah nih kamar, timbul inya datang kan mau guring di situ. Aku jadi buka TV ini kan main-main. Oke, rasanya kita ya walaupun gak ada apa-apa, cuman kan kurang puas. Kenapa? Rukhas. Fasilitas yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang musafir itu diqashar sholat, jangan kada. Jangan balasan, aku kuat, aku mampu. Nabi Muhammad saja mengqashar sholat, mana ada orang yang lebih kuat daripada Nabi Muhammad? Aqwal aqwiya, orang yang paling kuat dari yang kuat-kuat. Kita kada misal, jangan. Dan ini sesuainya lawan hati kita ya, musafir. Musafir misal mulai sini ke Muntai misal musafir tuh mulai sini ke Kaluang sampai lah ada lah mulai sini Kaluang berapa ada sampai kayaknya Muntai sini ke Muntai ke Barabai ke Kandangan ke Banjar pokoknya nang jauh-jauh nang musafir itu ya sudahlah dikosor aja sembahyang duhur jadi dua kayak itu jadi 2 rakaat. Kalau perlu dijamak sekalian zuhur lawan asar digawi. Dan ini mempraktekkan ilmunya Nabi Muhammad. Dan itu perintah Nabi. Dan itu rukhas min rukhasillah. Keringanan yang diberikan oleh Allah, maka pakai. Bila dipakai, Allah cinta. Allah sayang. Waftaru min saumihim. Dan buhannya ini bila mau musafir dan posisinya lagi puasa, mereka berbuka. Jadi bila musafir itu puasa tuh berbuka aja, harus puasa. Apalagi nang saek, ya kan? Tukang supir. Jangan puasa, mesti oleng ngantuk, kurang cairan dan lain-lain. Jadi bila musafir, posisi kita lagi puasa sunnah, buka aja. Puasa farduin, umurnya kau aja. Silahkan, umurnya kada kau parasa, dibuka, boleh. Silahkan. Ada hadis Nabi. Pakai bahasa himyar. Laisa minam birrim amsyam fil safar. Bukanlah termasuk suatu kebaikan engkau berpuasa sedangkan engkau dalam keadaan musafir. Bahasa himyar itu alif lamnya diganti lawan ganti lawan laisam minam birrim amsyam fil safar. Setiap alif lam ganti lawan Bukanlah termasuk kebaikan ketika engkau berpuasa lalu engkau musafir. Maksudnya bila musafir kan usah puasa gini. Lebih baik itu malah. Nih termasuk umat Nabi yang paling dipilih oleh Allah. Ada banyak lagi lah. Kayaknya kita sambung. Mudah-mudahan nih nang sedikit nih bermanfaat. Kesan dunia lawan akhirat kita. Mudah-mudahan panjang umur baratan dalam ketaatan, kesehatan, keafiatan. Selalu dalam keistiqomahan pada kebaikan. Bawa iman, Islam, dan ihsan. Sampai mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyah salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.